Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pejuang hijrah, marilah kita bersama-sama saksikan yaitu sebuah sikap terbaru yang dilakukan oleh Tengku Kori, Tubagus Mogi, Kiai Syarifuddin dan Kiai Haji Imaduddin Usman bersama-sama. Marilah kita lihat videonya. Tanggapannya untuk Keimat, Tubagus Mogi, kemudian Syarifuddin dan yang lainnya. Sekarang kan kita sudah fix ya bahwa nasab Alawi kan sudah berlekat lah, baik secara kajian ilmiah, tes DNA, manuskrip dan lain sebagainya dikatakan berlekat. Dan terakhir kemarin Mufti Yaman pun mengatakan bahwa Alawi itu bukan Zuriyah Nabi. Mufti Irak. Yaman. Irak juga. Dan yang lainnya. Nah, ini tanggapan Keimat untuk kedepannya, langkahnya seperti apa Kiai untuk penguatan kedepannya? Silakan dulu Bang Egi dulu. Sebelum langkah, coba silakan dari Jawara Bekasi. Dari Jawara Bekasi dulu, silakan. Bang siapa Bang? Bang Mandor aja. Bang Mandor ya. Kami siap Jawara Bekasi untuk mendukung tesis Pak Keimat. Waalaikumsalam. Saya mengajak kepada seluruh anak bangsa Indonesia, mari berpikir cerdas, teliti, pakai logika akal waras untuk bagaimana menilai, menyikapi tesis beliau Raden Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Ghani. Bagi saya, di posisi manapun Anda, apapun gelar Anda, apapun status Anda, apapun jabatan Anda, kalau Anda masih waras, maka berpikir cerdas untuk bagaimana manusia Indonesia sesuai di dalam Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang Indonesia menginginkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan. Wahai para pahlawi, wahai para habaib, hilangkan kesombonganmu, hilangkan aroganmu untuk kembali lagi menghina anak Nusantara. NKRI harga mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan Kiai Imaduddin dengan para kiai yang lain tetap eksis di dalam mempertahankan bahwa nasab Alwi habaib adalah batilun mubatilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil, Ketua Umum Robitoh Batan Banten, di mana Keimat merupakan pembina kami. Insya Allah kami terus akan mendukung tesis Keimat beserta dulur-dulur saudara-saudara kami yang lain dari Bekasi, dari Aceh, dari Tegal dan lain sebagainya se-Nusantara Raya. Karena kajian tesis Keimat ini bukan sekadar pendapat pribadi untuk kepentingan pribadi saja, tapi demi kemaslahatan umat Islam Nusantara dan juga demi rakyat Indonesia. Di mana dalam Pancasila saja jelas, sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya namanya rakyat Indonesia itu harus ada keadilan. Tidak ada yang namanya mengklaim sebagai turunan Nabi, kemudian merasa dirinya lebih tinggi, rasa lebih tinggi, merendahkan yang lain, merendahkan para kiai, merendahkan para ulama, bahkan suka mencaci maki. Nah, kalau kepala negara saja kadang suka ada oknum Habib Ba'alawi yang mencaci maki, bagaimana dengan yang lain? Jadi pemerintah dicaci maki, kiai dicaci maki, ada ucapan anjing, babi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan rakyat Indonesia sendiri? Ada yang kemudian didoktrinkan bahkan sampai mencium kakinya sampai dengan gerakan sujud, padahal dalam Islam itu sama sekali tidak boleh sujud, bahkan kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh, apalagi hanya kepada yang mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi. Dan ternyata alhamdulillah wa syukurillah dengan kajian tesis Keimat, mengkaji dari sisi tes pustaka, data pustaka,
sesuai juga dengan penelitian dari Dr. Sugeng dari anggota BRIN dari jalur genetik, bahwasanya mustahil para habaib Ba'alawi muasal Yaman ini keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, baik secara data pustaka maupun genetik. Sehingga kami mendukung adanya pelurusan ini supaya masyarakat kita sadar, jangan mau ditipu, dikibuli, dicabuli, karena juga ada oknum-oknum Habib Ba'alawi itu kalau nggak ngibul cabul. Nah, ini kita harus waspada semuanya. Jadi ini demi kewaspadaan umat Islam Nusantara. Pokoknya dapurnya ngebul. Ya. Dan yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya ini ke depan bagi kami ajaran para Habib Ba'alawi muasal Yaman ini sudah masuk kategori sebagai aliran sesat dalam pandangan kami. Karena jelas apa-apa yang mereka ajarkan itu melecehkan dan merendahkan Nabi. Ketika tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, ternyata malah terbukti secara genetik sebagai keturunan Yahudi Trah Kaukasus, tapi masih saja mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dawai dan mengkapitalisasi umat, merendahkan para kiai, merendahkan para pemimpin. Kadang ada oknumnya juga yang mengajak berontak, kadang juga ada oknumnya yang membelokkan sejarah dan silah, begal makam, begal nasab, dan lain sebagainya yang perlu kita waspadai bersama. Ini sudah merupakan ajaran sesat yang merendahkan dan melecehkan Nabi, baik dengan pengakuannya maupun doktrin-doktrinnya. Ada pula doktrin yang menyatakan leluhur mereka mirajnya 70 kali per hari, sedangkan Rasulullah saja kita peringati hanya 27 rojam. Nah, ini berarti sudah doktrin-doktrin mereka itu sudah melecehkan, merendahkan Nabi dan masuk kriteria sesat. Maka itu umat Islam Nusantara harap waspada, bahwasanya ini sudah merupakan gangguan yang perlu kita, karena tidak bisa kita tolerir, karena bertentangan dengan Pancasila itu sendiri dan bertentangan dengan ayat Al-Quran juga. Karena dalam Al-Quran itu diajarkan manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, bukan karena nasab. Nasab itu silahkan buat keyakinan masing-masing untuk menyambung silaturahim. Karena Rasulullah bersabda itu, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, bukan kemudian untuk bersikap rasis, sombong, merendahkan yang lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita dukung tesis Keimat beserta para pejuang-pejuang dakwah, baik secara laskar, secara apalagi genetik, personal, organisasi, bahkan para youtuber. Ini perlu kita acungi jempol karena sudah menyadarkan masyarakat akan bahayanya gerakan-gerakan radikalisme, rasisme, bahkan adalah penjajahan zaman now, penjajahan secara spiritual, doktrinal, kultural, rasial, dan finansial. Demikian dari kami. Tesis Keimat ridha Allah. Ridha Allah. Oke. Oke. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Said Teguh Mudakari bin Abdurrahman Al-Khushashi Al-Madani Al-Husaini menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, marilah sama-sama kita teliti dengan penuh hati, dengan hati yang jujur, dengan penuh keilmuan berdasarkan data-data ilmiah, ya, kita teliti nasab Ba'alawi ini. Karena siapapun orang yang meneliti nasab Ba'alawi dengan penuh keilmuan, pasti ditemukan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah palsu. Saya berbicara tentang nasab. Yang kedua, saya sampaikan kepada seluruh Bani Ba'alawi di Indonesia, khususnya, ya, untuk segera membuka pengakuan diri, menyatakan nasab Anda palsu, dan melepaskan nilai-nilai atau gelar-gelar Anda sebagai keturunan Nabi sebelum malu yang bertambah. Kenapa? Kami bergerak bagaikan api yang sedang membakar hutan di waktu kemarau. Pelan-pelan akan terbakar seluruhnya. Ingat itu. Karena kalau sudah keturunan asli Sadatul Ashraf di Indonesia sudah bangkit, rontok gigi kalian, malu kalian, ya. Maka sebelum malu kalian, segera akui kepalsuan nasab kalian. Waktu masih panjang untuk mengakui kebenaran. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Anda dengan mengaku keturunan Nabi, maka akan menjadi sesat karena palsu. Kedua, lebih baik Anda mengaku daripada umat Nabi, itu lebih terhormat, lebih mulia,
jika Anda membawa agama-agama dengan benar dan lurus. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, dari khususnya kaum muslimin dan muslimat, mari kita dukung kajian tesis Kiai Imad, karena tesis Kiai Imad ini adalah merupakan pembaharuan daripada sesuatu yang belum pernah sempat diteliti oleh ulama-ulama sebelum kita. Maka oleh sebab itu, tesis Kiai Imad adalah merupakan jalan keridhaan Allah untuk membentuk, untuk membuktikan kepalsuan nasab Bani Ba'alwi sebagai nasab palsu terakhir di akhir zaman, menunggu Allah lahirkan, Allah wujudkan Al-Muntazar Imam Mahdi alaihi salam. Oleh sebab itu, kita dukung tesis Kiai Imad, karena tesis Kiai Imad adalah tesis berkat ridhanya Allah. Hidup tesis Kiai Imad! Hidup! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Nijan, SPDI, Ketua MWC Tambun Utara. Kami KNU Tambun Utara telah mendukung tesisnya Kiai Imad. Ini adalah sebuah pencerahan, sebuah keberanian yang harus kita dukung untuk membela sebuah kebenaran. Rasulullah tidak boleh keturunannya dipalsukan, maka kami mendukung tesis Imad ini. Semoga ini mendapat keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para jawara, bangke, Ketua MWCNU Tambun Utara. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka menepung sanak dengan warga di sini, di dalam rangka safari beberapa tempat untuk mensosialisasikan kewajiban saya yang telah membaca masalah nasab para keturunan Rasul, di mana nasab Rasulullah Muhammad SAW di dunia ini banyak sekali dari keturunan Rasulullah Muhammad SAW, dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Yordan, dari Maroko, dari Mesir, dari Yaman, dari Indonesia, yang kita wajib untuk menjaga nasab-nasab Rasulullah yang asli, mendapatkan haknya sebagaimana seharusnya yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga wajib menjaga keturunan Rasulullah ini dari masuknya orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tetapi dia bukanlah keturunan Rasulullah adalah keluarga Ba'alwi. Berdasarkan penelitian saya dan juga penelitian banyak ulama sebelum saya, bahwa secara ilmu nasab para klan Ba'alwi ini adalah bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan ilmu sejarah, leluhur-leluhur mereka yang dikatakan Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya anak namanya Muhammad, itu tidak terdata di dalam kitab-kitab sejarah. Namanya sunyi, tidak pernah diberitakan oleh kitab-kitab sejarah. Sampai pengakuan mereka di abad 9 bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kewajiban itulah bagi kita umat Islam untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tes DNA mereka pun sudah ada bukti dari hasil-hasil tes DNA mereka yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Namun dengan semua itu, saya memohon kepada umat Islam
yang telah memiliki pemahaman yang sama, pencerahan bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi, untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum, untuk memahami kesimpulan tesis ilmiah ini bahwa Ba'alawi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya, sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka, karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi, kemudian kita dengan husnudzon juga mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Nah, tentunya baik dari masyarakat luas, masyarakat awam, juga para ulamanya, para kiai, itu masih banyak yang mempercayai bahwa mereka turun Nabi. Kamu di sana ada tamu. Walaupun secara kuantitas mereka. Alhamdulillah, tadi telah kita saksikan bersama, yaitu pernyataan sikap bersama yang dilakukan oleh Tengku Qori, Tubagus Mogi, Kiai Syarifuddin, kemudian ada juga Kiai Haji Imaduddin Usman dan lain-lain. Sangat menarik di sini ya. Nyata sikap ini adalah mengecam kepada yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang palsu. Ini jadi perlu digarisbawahi, yang palsu. Ya, sebaiknya kalian mengaku, para oknum-oknum Ba'alawi ini. Ya, jangan kalian melakukan pembodohan umat. Dan kepada yang nonton sekarang ini, harap disebarkan video ini bersama. Ya, jangan pertahankan kebodohan ini. Berpikir, agar berpikir. Ya, semangat. Ya, bersama-sama bersatu kita melakukan, melakukan dakwah, mengajak kepada orang, ya, agar tidak terperdaya dengan Ba'alawi yang jelas-jelas tesis ini sudah ditemukan bahwasanya dia adalah Habib palsu. Ya, sudah jelas-jelas. Kenapa lagi, apa yang dipikirkan? Banyak orang-orang ya, jadi santri-santrinya sekarang ini mau saja dibodoh-bodohi. Ya, apa yang kalian cari? Hanya nasi bungkus. Ya, lakukan. Sampai sekarang saja Habib Bahar itu berkela-kela minta makam Nabi dibongkar, darahnya diambil, otaknya nggak ada. Jahanam ini. Bilang saja tidak mau tes DNA. Ya, jangan lakukan lagi pembodohan-pembodohan seperti ini. Ya, memang jahanam. Ya, saya bilang jahanam. Ya, sekarang juga semua kita rapatkan barisan untuk menunggu Sang Imam Mahdi Al-Muntazar. Ya, bersama-sama. Jadi kita pertahankan nasab saya sebagai keturunan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, yang terletak di Bengkulu. Posisinya itu kerajaan Ratu Agung, pendiri kerajaan Bengkulu itu adalah masih keturunan Sunan Gunung Jati. Jadi saya adalah keturunan. Marilah kita bersama-sama ya mencerdaskan seluruh umat. Jangan mau lagi dibodoh-bodohi, yang melakukan tipu muslihat, yang aneh-aneh, menjual agama dengan untuk keuntungan dunia. Ya, inilah ulama-ulama su. Hari ini segera berpikir cerdas, ya, berpikir cerdas, semangat untuk menuju hijrah, untuk bangkit ya dari pembodohan yang sudah kita terima beberapa masa yang lalu. Dengan adanya tesis Kiai Imaduddin ini seharusnya bersyukur ya. Ini dia melakukan tesis ini sudah keliling semuanya, sudah keliling, bukan di Indonesia saja, sampai ke luar negeri untuk membuktikan tesis tersebut benar atau tidaknya. Ya, sudah dibuktikan, sudah diuji. Ya, sah dengan tes DNA itu adalah untuk membuktikan bahwasanya keturunan Nabi atau bukan. Ya,
Dan beberapa dari kelompok mereka telah membuktikan bahwasanya melakukan tes DNA, tapi ternyata mereka bukan dari zuriat Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.